Kita akan melanjutkan pelajaran PPKN tema 4 subtema 4. Nah, ini tema kita terakhir di semester 1. Lihat gambarnya coba. Nah, ini gambar bermacam-macam pakaian adat. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran ini tentang hak dan kewajiban. Kita ulangi atau Pak Mario mengingatkan apa itu hak dan kewajiban. Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Sekali lagi, sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum menerima hak. Selain hak dan kewajiban, kita harus sungguh menghayati tingkah laku dan perbuatan kita. Maka selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita juga punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak sebagai warga negara mana? Iya, sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak kita. Jadi yang utama adalah melaksanakan kewajiban dulu. Dan ingat, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Anak-anak, contoh kewajiban menggunakan jalan umum apa saja? Nah, yang pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. Jadi kita harus ikut menjaga kebersihannya. Yang kedua, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di jalan umum. Dan kewajiban yang ketiga adalah mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Maka ketika ada lampu lalu lintas, ketika merah harus berhenti, kuning hati-hati persiapan, sedangkan ketika menyala hijau baru berjalan. Dan yang keempat adalah kewajiban menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Itu adalah contoh kewajiban menggunakan jalan umum. Selanjutnya, hak menggunakan jalan umum. Kita berhak apa? Yang pertama, kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum, seperti trotoar, halte, jembatan penyerbangan, itu yang kita gunakan. Dan yang kedua, kita berhak menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Jadi kalau fasilitas jalan umum itu terawat dengan baik, kita punya hak untuk itu. Dan ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Jadi kita berhak menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, hak kita adalah memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Sekarang akan Pak Mario lanjutkan tentang bagaimana menghargai perbedaan. Nah, kita perhatikan gambarnya, anak-anak. Ini adalah gambar bermacam-macam perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai antar warga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di negara kita. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Setiap warga juga dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi kita harus memahami betul tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan berbagai macam perbedaan. Nah, kita lihat contoh kewajiban kita sebagai warga negara dan
dalam masyarakat yang beragam adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, kita lihat gambarnya, ada yang berjilbab, ada yang biasa, ada yang pakai topi. Ini menunjukkan keberagaman di negara kita. Maka kita saling menghormati walaupun agamanya berbeda. Adapun hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah suasana aman dan tentram tinggal di lingkungan yang beragam. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa bersama dalam keberbedaan. Selanjutnya anak-anak, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh warga. Nah, kita lihat gambarnya sekali lagi, ini menunjukkan toleransi yang luar biasa. Kehidupan yang harmonis, aman dan damai di Indonesia dapat tercapai jika kita saling menghormati. Selanjutnya kita lihat, sebagai warga negara kita berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Itu adalah hak kita. Dan kita juga berhak mendapat perlindungan hukum dari negara. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Pada hari ini kita akan masuk di tema 4, subtema yang keempat, masih tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Materinya tentang kalimat penyelesaian dan saran. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana kalimat penyelesaian masalah itu? Nah, kalimat penyelesaian yaitu kalimat yang menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Lalu bagaimana cara menyusun kalimat ya? Ini adalah kalimat saran. Caranya bagaimana? Baca teks dengan seksama. Lalu cari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Nah, kalimat penyelesaian itu ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan UEB. UEB itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana bagaimana menemukan kalimat penyelesaian? Yang pertama, untuk menemukan saran di dalam teks, kita harus membaca terlebih dahulu ya seluruh teks ya dengan cermat, dengan seksama. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Ingat ciri-ciri kalimat saran biasanya menggunakan kata apa? Ya, tepat sekali, ada kalimat sebaiknya, ada kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik. Nah, itu adalah contoh-contoh kata pada kalimat saran ya. Nah, anak coba perhatikan teksnya ya, Pak Cahyo bacakan. Menjaga kesehatan gigi. Sore itu Jonas membeli makanan di toko depan rumahnya bersama teman-temannya. Jonas membeli banyak sekali permen. Kakak Jonas berpesan agar permen itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun Jonas menghabiskan permen itu semuanya. Ya. Malam harinya Jonas tidak bisa tidur. Pipinya bengkak. Ia sakit gigi. Kemudian ibu membawa Jonas ke dokter gigi. Sesampainya di klinik, Jonas bertemu dengan dokter. Dokter meminta Jonas untuk membuka mulut. Dokter menyarankan agar Jonas tidak terlalu banyak makan permen. Dokter juga mengatakan agar Jonas rajin menyikat gigi. Nah, mari kita analisa di mana kalimat penyelesaiannya. Nah, jadi tadi kita mencari masalahnya terlebih dahulu.
Masalahnya itu apa toh? Jonas terlalu banyak memakan permen sehingga giginya sakit. Bagaimana kalimat penyelesaiannya? Ya, Jonas mengurangi memakan permen. Lalu kita berikan kalimat sarannya. Ada kalimat saran? Sebaiknya Jonas mengurangi memakan permen. Seharusnya Jonas minum obat. Atau lebih baik Jonas rajin menyikat gigi. Nah, kurang lebih begitu anak-anak ya. Jadi untuk kalimat saran dan kalimat penyelesaian. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4 tentang PJOK. Menjaga kesehatan badan merupakan kewajiban setiap warga negara. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan yaitu dengan memilih jajanan sehat. Dengan memakan jajanan sehat, membuat tubuh kita menjadi sehat. Makanan sehat dapat berupa jajanan sehat. Jajanan sehat adalah jajanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Beberapa cara yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Keempat, tidur secukupnya. Beberapa ciri-ciri jajanan yang sehat adalah: yang pertama, jajanan bersih. Yang kedua, warna jajanan tidak mencolok. Yang ketiga, rasa jajanan tidak terlalu manis. Yang keempat, tempat menjual makanan bersih. Dan yang terakhir, aroma jajanan tidak berbau menyengat. Yang selanjutnya, jajanan dikemas dengan rapi dan tertutup rapat. Beberapa manfaat mengkonsumsi jajanan yang sehat adalah: yang A, tubuh menjadi sehat. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tubuh. Dan yang paling penting adalah anak-anak harus selalu menjaga ketahanan tubuh dengan berolahraga. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.